Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i sahabat tabi'in jamaah abaina wa ummahatina wa ajdatina wa masyayikhina wa sadina Sayyidina lima masyarakat hadirin sekalian Muhammad ya syafi'ina sallallahu alaihi Allah ya'li darajatin fil jannah wa alaina wa alaina wa Allah barakatuh marjuna faman nabiyyin wa hawlul mursalin wa sallallahu alaihi wa qarabin wa khatimah bi jamal hajatana wa hajat walidina wa hajat jami'il muslimin ya kana ya sawsan fi ikhwan arif ala hadhihi ala kama nawsallu ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-mu'allif asy-syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid darain amin. Ila qawlihi radhiyallahu ankum ila qalba buhaddil qadafi. Al-hadithul awal an sayyidatina Aisyah qalat lamma nazala udri qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar wa dzakara dzalika wa talal qur'ana falamma nazala amara bi rajulaini wa imra'atin faduribu al-hadda akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa asyara ilaihi al-Bukhari. Wal haditsu tsani wa an Anas bin Malik qala awwalu li'anin kana fil Islam anna Syarik bin Sahma qadafahu li Hilal bin Umayyah bimra'atihi faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinata wa illa fa haddun fi dhahrika. Al-hadits akhrajahu Abu Ya'la wa rijaluhu thiqat wa fil Bukhari nahwuhu min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tsumma al-hadits ar-rabi' al-hadits ats-tsalits wa an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah qala laqad adraktu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala anhum wa man ba'dahum falam arahum yatribuna al-mamluka fil qadafi illa arba'in. Rawahu Malik wa Tawri fi jami'ihi. Wa akhiran an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qadafa mamlukahu yuqamu alaihi al-haddu yaumal qiyamah illa ayyakuna kama qala muttafaqun alaih. Babu haddil qadaf. Bab yang menerangkan tentang haddil qadaf. Al-qadaf secara bahasa adalah ar-ramyu bisyai', yaitu menyangka dengan sesuatu. Ya. Menyangka dengan sesuatu, menyangka seseorang dengan sesuatu, itu secara bahasa. Akan tetapi dalam syariat yang dimaksud qadhaf adalah haddul qadhaf adalah ramyu biwad'in yujibul haddu 'alal maktuf, yaitu sangkaan dengan zina yang mana dengan sangkaan tersebut dapat menyebabkan wajibnya had kepada orang yang dijatuhi sangkaan zina tersebut.
Jadi pembahasan kita yaitu tentang qadzaf. Ya, tentang qadzaf. Qadzaf itu menyangka orang berbuat zina. Ya, kalau memang itu benar terjadi, ya maka bagi orang yang dikenai sangkaan zina tersebut, ya dia dijatuhi had, ya, atau hukuman. Hukumannya itu apa? Hukumannya itu yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Ya. Kalau hadduz zina ya mungkin sudah disebutkan sebelumnya bahwa hadduz zina yaitu hukuman bagi orang yang melakukan zina dengan apa? Dengan syarat-syaratnya, yaitu kalau dia muhsan maka dia dirojam sampai mati. Ya, sampai mati. Dirojam sampai mati. Dirojam itu yaitu dilempar batu. Ya. Dilempar batu sampai mati. Seperti itu. Ya. Batunya yang bagaimana? Yang mu'tadil. Kata ulama, mu'tadil itu bagaimana? Yaitu ukuran kepalan tangan. Ukuran kepalan tangan. Yaitu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Nggak boleh pakai batu yang kecil karena memperlambat matinya sih orang yang dihukum. Begitu juga nggak boleh melempar dengan batu yang sangat besar, melebihi kepalan tangan. Ya, ditakutkan mempercepat proses kematian si pezina tadi yang dihukum. Itu kalau zina muhsan. Ya, seperti itu. Karena tujuan daripada apa? Daripada rajam tadi yaitu memberi efek jerah baik kepada si yang melakukan ataupun orang yang melihat atau menyaksikan hukuman terjadinya kehukuman tersebut. Ya, itu semua berlaku pada syariat kita. Ya, harus kita yakini bahwa hukum syariat kita itu tidak ada yang lebih adil, ya, segala hukuman di dunia ini kecuali syariat Islam. Semuanya adil. Kalau kita mengikuti tata cara syariat yang ada dalam syariat Islam, maka enak sudah, ya. Mau bagi berkaitan dengan warisan atau berkaitan dengan harta benda orang tua yang meninggal, yaitu bagaimana caranya, itu tidak akan selesai sengketa itu kecuali dengan dengan menjalankan syariat Islam. Banyak apa saja itu yang terjadi. Jadi memang syariat Islam itu adalah syariat yang sempurna. Ya, tidak ada cacat. Ya, itu berkaitan dengan hadduz zina. Sekarang yang kita bahas adalah had bagi orang yang disangka zina. Bagaimana hukum yang berkaitan atau yang didapatkan, ya, bagi orang yang dituduh berzina ataupun ternyata yang dituduh memang tidak berzina. Berarti yang dihukum siapa? Penuduh, ya, yang memberi tuduhan palsu. Itu bagaimana? Baik yang dituduh ataupun yang si penuduh. Bagaimana nanti hukumnya akan kita bahas. Ya, itu gambarannya secara gamblang, ya, bahwa haddul qadzaf yaitu tuduhan zina kepada seseorang. Maka wajib bagi seseorang yang dituduh zina tersebut, ya, mendapatkan had atau hukuman sesuai syarat-syarat yang berlaku. Ya, itu disebutkan panjang dalam hukum fikih. Sekarang kajian kita dalam hadis Bulughul Maram. Yang pertama adalah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma nazala udri qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar fa dzakara dzalika wa talal Qur'an falamma nazala amara bi rajulaini wa imra'atin faduribu al-hadda akhrajahu Ahmad wal arba'ah wa asyara ilaihi al-Bukhari. Wa an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ya, Sayyidatina Aisyah berkata, lamma nazala udri qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Tatkala sudah turun, ya, uzurku, kata Sayyidatina Aisyah, maka qama, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar.
Fadzakara dzalika wa talal Quran. Fadzakara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu, yaitu berkaitan dengan Sayyidatina Aisyah. Wa tala Al-Quran, dan Rasulullah membaca Al-Quran, membaca ayat kutipan Al-Quran. Kata ulama, yang dibaca itu adalah surat An-Nur dari ayat ke-11 yang bunyinya innal ladzina ja'u bil ifki usbatun ila akhirih, ya, sampai ayat ke-18. Falamma nazala, maka tatkala Rasulullah turun, setelah turun daripada mimbar, amara birajulaini, Rasulullah memerintah, ya, birajulaini, kepada dua orang laki-laki. Ya, yang pertama adalah Hasan, yang kedua Mistah, namanya Mistah, wa mra'atin, dan seorang perempuan. Ya, seorang perempuan itu yang bernama Hamnah bintu Jahash. Ya, Hamnah bintu Jahash. Faduribu al-haddah, maka mereka tiga orang tersebut dipukul, ya, atau dikenai hukuman al-had, dengan hukuman haddul qadhaf. Ya. Akhraju Ahmad wal arba'ah wa asyara ilahil Bukhari. Ya, maka kita ceritakan sedikit tentang hadis tersebut, bahwa, ya, di zaman Rasulullah, ya, ada orang yang menyangka menuduh Sayyidatina Aisyah, ya. Ya, menuduh Sayyidatina Aisyah dengan apa? Dengan qadzaf tadi, dengan tuduhan zina. Itu istri Rasulullah, ada yang menuduh berani seperti itu. Ya, dan kata ulama, dan yang menjadi gembong dari penyebaran hoax tersebut, ya, penyebaran hoax tersebut adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana sudah kita ketahui Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah siapa? Pentolannya orang munafik, ya, pentolan orang munafik. Ya, ini yang menyebar fitnah. Ya, menyebar fitnah bahwa Sayyidatina Aisyah dituduh qadzaf. Tapi bagaimana? Ya, bukan Rasulullah sendiri yang cari perlindungan, enggak. Bukan Rasulullah cari pembenaran, enggak, tapi turun ayat. Yaitu surat An-Nur urut surat An-Nur ayat ke-11 sampai ke-18. Yang mana isinya, ya, yang tidak membenarkan orang yang menyebar berita bohong, bahwa bagi orang penyebar berita bohong wajib baginya untuk menerima had, ya, menerima had, baik yang penyebar kalau memang dusta ataupun kepada si yang dituduh tadi. Tapi dalam konteks seperti itu, Allah Subhanahu wa taala, ya, secara langsung menurunkan ayat bahwa apa yang disebarkan dalam berita tersebut itu adalah dusta. Ya, oleh karena itu, ya, kita dalam menyikapi hal ini itu sangat berhati-hati, ya. Seperti itu, tidak boleh langsung kita menyangka yang tidak senonoh. Ya, lebih-lebih kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi langsung, ya, disanggah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut. Ya, sehingga kata ulama Rasulullah mengqadzaf tiga orang tersebut, ya. Ada juga sebagian riwayat mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengqadzaf seseorang pun. Rasulullah nggak pernah mengqadzaf seorang pun seperti itu. Ya. Karena apa? Karena sudah dimaafkan, ya, karena dimaafkan. Maka dalam hukum syariat Islam, qadzaf itu bisa hilang hukumnya itu dengan beberapa sebab, di antaranya adalah pemberian maaf dari orang yang dituduh. Ya, jadi gambarannya ada orang yang penuduh datang ke qadhi atau datang ke hakim melaporkan bahwa si fulanah itu zina, ya, seperti itu. Kemudian kalau memang syaratnya benar, syaratnya sudah memenuhi syarat, diantaranya adalah harus menghadirkan 4 saksi yang adil, bukan fasik, ya, bukan fasik orangnya, tapi saksi yang adil
maka diterima hukumnya kesaksiannya dan dikenai hukuman bagi orang yang dituduh zina, yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Ya, kalau memang tidak memenuhi syarat, umpamanya yang hadir 3 orang saksi atau 4 orang saksi, ternyata di antara mereka ada yang fasik, tidak memenuhi syarat, maka kebalikannya, nanti yang dikenai hukuman adalah si penuduh, yaitu 3 orang tersebut atau 4 orang yang tidak memenuhi syarat. Ataupun ya, dan jikalau si penuduh si tertuduh tadi yang dituduh zina, dia memaafkan seumpamanya. Ini tadi tidak memenuhi syarat ya, si penuntut tadi. Ya, si penuduh tidak memenuhi syarat, maka wajib baginya untuk dilayangkan hukuman. Lah, seumpamanya si yang tertuduh dia mengampuni, mengatakan bahwa aku mengampuni hal itu, maka boleh, terbebas dari mereka yang penuduh tersebut untuk dijatuhi hukuman. Itu tanda termasuk sebab-sebab terlepasnya hukuman bagi si penuduh, seperti itu. Ya. Jadi dari hadis yang pertama tersebut, yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, kepada kita, bahwa kalau memang terjadi suatu permasalahan berkaitan dengan qadzaf, maka harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, dan itu sudah dipaparkan oleh ulama. Di antaranya adalah menghadirkan 4 orang saksi yang adil, seperti itu. Ya, dan itu diperinci semua dalam syariat Islam. Ya, dalam hukum fikih itu diperinci secara detail. Bisa kita murojaah bersama-sama. Ya, dalam kitab fikih yang ada. Seperti itu. Ya. Jadi dalam keluarga Rasulullah itu pernah difitnah seperti itu. Ya, sehingga ada golongan di sekitar kita yang sangat membenci Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, naudzubillah min dzalik. Semoga kita terbebas dari golongan-golongan yang mempunyai sifat-sifat seperti itu, ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa ana Anas bin Malik qala awwalu li'anin kana fil Islam anna syarika ban Syahma qadafahu Hilal bin Umayyah bimra'atihi. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatah wa illa fahaddun fi dhahrika. Al-hadits akhrajahu Abu Ya'la wa rijaluhu thiqat. Wa fil Bukhari nahwuhu min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa ana Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, awwalul li'anin kana fil Islam, awwalul li'anin, adapun pertama atau permulaan laknat, ya, hukum li'an dalam Islam itu adalah anna syarika bin Syahma qadafahu Hilal bin Umayyah bimra'atihi. Ya, bahwa sesungguhnya telah menuduh qadzaf, yaitu siapa? Hilal bin Umayyah kepada Syarik bin Syahma, ya, bahwa menuduh qadzaf Syarik bin Syahma telah berzina dengan istrinya, istri Hilal bin Umayyah. Maka setelah mendengar seperti itu, faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada Hilal, al-bayyinah bal bayyinah, datangkan dulu bukti. Buktinya apa? Yaitu 4 orang tersebut, ya. Jadi semuanya ada suami menuduh zina si istri, ya, dengan orang lain, maka harus baginya mendatangkan 4 orang saksi, ya, mendatangkan 4 orang saksi yang adil, yang mukallaf, yang muslim. Ya, kalau nggak mendatangkan, maka tidak diterima
tuduhannya dia, dan si penuduh atau si pelapor tadi dia mendapat hukuman daripada dari si hakim. Ya, berupa cambuk tadi. Nah, seperti itu. Wa illa fahaddun fi dhahrika. Kalau tidak mendatangkan bayinah, kata Rasulullah, fahaddun fi dhahrika. Ya. Maka had atau hukuman di mana? Di punggungmu. Artinya apa? Kalau tidak kamu mendatangkan bayinah, maka kamu mendapatkan apa? Mendapat hukuman. Al-hadits akhrajahu Abu Ya'la wa rijalu thiqat. Wa fil Bukhari nahwuhu. Dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari nahwuhu, yaitu sama seperti itu. Min hadis Ibnu Abbas. Tapi jalurnya lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kalau sudah ada memang seperti itu meskipun jalurnya lain, maka mengatakan bahwa hadis yang pertama dari riwayat Anas bin Malik itu kuat. Ya, itu kuat karena ada riwayat yang lain dan juga jalurnya nanti dari Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari, yang mana kitab Imam Al-Bukhari itu adalah paling benarnya kitab ba'dal Quran. Ya, kata ulama hadis bahwa ashahul kitab ba'dal Quran adalah as-sahih Al-Bukhari. Paling sahihnya, paling benarnya kitab setelah Al-Quran yaitu apa? Kitabnya Imam Al-Bukhari. Ya, mau tidak benar bagaimana? Kitab Imam Bukhari tersebut Sahih Al-Bukhari bukan karangannya Imam Al-Bukhari, tapi isinya adalah semua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan derajat hadisnya adalah semuanya sahih. Ya, semuanya sahih. Derajatnya semuanya sahih. Ya. Ya, dan kata ulama bahwa hadis itu adalah apa? Bukan perkataan atau omongan yang timbul dari dari hawa nafsunya Rasulullah, enggak, tapi itu dari dari wahyu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya, al-hadits kama qala. Wa rijaluhu thiqat. Warijaluhu thiqat, dan rijalnya itu adalah thiqah. Jadi mengeluarkan hadis tersebut. Ya. Maka dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa ketika seorang suami menuduh si istri berbuat zina, maka baginya wajib untuk mendatangkan beberapa syarat atau bayinah, ya. Ya. Yaitu diantaranya menghadirkan 4 orang saksi yang memenuhi syarat, ya, yang memenuhi syarat. Kalau sudah menghadirkan, maka bisa dijatuhi hukuman kepada si istri dan dibenarkan apa yang diucapkan oleh si suami. Kalau tidak, bagaimana? Maka kebalikannya, kalau tidak menghadirkan saksi yang benar yang memenuhi syarat, maka si suami yang dikenai hukuman. Ya, kemudian bagaimana dengan seorang saksi semuanya? Si suami menghadirkan saksi tidak memenuhi syarat, contohnya 3 orang. Ya, 3 orang adil, tapi nggak sampai 4 orang. Diterima apa nggak diterima? Maka si suami mendapatkan hak. Kemudian hukumnya bagi yang 3 saksi bagaimana? Apakah mereka juga dijatuhi hukuman? Dikatakan oleh ulama, dan itu udah termasuk pendapat yang kuat, yang 3 tersebut tidak dijatuhi hukuman karena hadirnya mereka sebagai saksi saja, bukan penuduh. Ya, tapi sebagai saksi yang melihat secara langsung bahwa istrinya berbuat zina, seperti itu. Ya, jelas. Ya, itu termasuk hukum syarat sempurnanya hukuman tersebut bisa terjadi kepada si istri. Ya. Jadi sebetulnya dari hadis tersebut dan sebagaimana dikatakan oleh ulama, maka bagi kita seorang umat muslim itu, orang Islam tuh nggak boleh sembrono menuduh. Ya, kadang di antara kita banyak sekarang tuh menuduh seseorang untuk berbuat zina, padahal kita tidak dapat menghadirkan saksi semuanya. Ya, kan sering kita ngobrol gitu kan, ya. Di antara kita tuh ngobrol, oh dia sudah nggak perawan, oh fulanah nggak perawan. Nah, itu seakan-akan menuduh qadzaf seperti itu. Ya, memang tidak dihad di dunia, tapi kelak di akhirat ya dipindai pertanggungjawaban oleh Allah, siapapun itu. Ya, banyak kadang mengatakan, oh artis itu sudah nggak
nggak perawan lagi. Oh banyak ya artis itu yang sekolah di sana, atau yang apa sekarang yang jadi bintang sinetron ini sudah nggak perawan. Ya nggak boleh juga kita lakukan apa kita ucapkan hal seperti itu. Ya karena kaitannya tadi ya berkaitan dengan hadul qadhaf. Kalau memang itu benar ya kita selamat dan kita bisa menghadirkan saksi, kita selamat. Tapi kalau tidak, ya maka nanti di akhir kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya ulama itu diantaranya kenapa kok ulama itu hatinya kok bersih? Ya kenapa? Karena mereka tidak memperdulikan orang lain. Artinya apa yang dilakukan dari kejelekan orang lain mereka nggak peduli. Ya. Nggak suudzon kepada orang lain, menjaga hati mereka seperti itu. Ya, jadi apa yang mereka lakukan adalah lillahi ta'ala seperti itu. Ya, termasuk penyakit hati itu sangat berat ya. Kadang kita itu masih banyak iri, dengki, hasud kepada sesama muslim seperti itu. Nah, itu hal yang berat ya. Penyakit hati ya sekarang di bulan Ramadan itu termasuk tugas kita untuk menahan hawa nafsu. Sekarang setan memang nggak ada. Setan itu di bulan Ramadan sebagaimana dikatakan dalam riwayat-riwayat yang ada ya dibelenggu, semuanya dibelenggu, nggak ada. Terus kok bisa manusia berbuat maksiat, nggak puasa ya itu bukan rayuan setan, nggak, tapi memang dari hawa nafsu kita ya. Jadi musuh terbesar kita di bulan Ramadan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kita harus kita kendalikan. Ya, kemudian hadis salih wa Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah qala laqad adraktu Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana radhiyallahu ta'ala anhum wa man ba'dahum falam arahum yadribuna al-mamluka fil qadhafi illa arba'ina rawahu Malik wa Tawri fi jami'ihi. Wa an Abdullah bin Amir, dan dari Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah ya radhiyallahu anhum qala laqad adraktu Abu Bakrin, qala beliau telah berkata laqad adraktu Abu Bakrin ya. Kata Abdullah bin Amir, beliau berkata bahwa aku telah nututi Amirul Mukminin Abu Bakrin dan sahabat Umar, begitu juga sahabat Utsman, waman ba'dahum, dan orang yang setelah mereka, termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah ya. Falam arahum yadribunal mamluk, maka aku tidak melihat mereka para khalifah tersebut yadribunal mamluk, memberi hukuman kepada budak, baik ya laki-laki ataupun perempuan, fil qadhafi ya. Jadi menghukum budak dalam qadhaf illa arba'ina, kecuali 40 ya, kecuali 40 orang. Rawahu Malik wa Tawri fi jami'i. Jadi sangat sedikit ya, sangat sedikit orang yang dijatuhi hukuman hadil qadhaf ya, bagi mereka yang yang budak. Sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit ya, kecuali 40 tadi. Itu di zaman para khalifah, dari Sayyidina Abu Bakar sampai selanjutnya sampai Sayyidina Ali ya. Jadi sangat sedikit sekali ya. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa bisa juga terjadi hadul qadhaf bukan hanya kepada orang yang merdeka, tapi bisa juga terjadi kepada seorang hamba sahaya atau seorang budak. Ya sekarang nggak ada budak. Ya sekarang nggak ada budak, tapi bisa terjadi. Ya seperti itu. Ya sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Ya, karena kalau budak itu sangat rawan ya. Kalau budak itu memang halal bagi sayyidnya ya. Berapapun budak itu yang dimiliki, halal bagi sayyid untuk Untuk menjadikan mereka teman tidur, boleh. Ya. Nah,
karena bolehnya itu juga kadang sembrono bagi mereka, ya, berhubungan dengan orang lain yang bukan tuannya ataupun dengan budak-budak yang lain di luar di luar hukum nikah. Ya, jadi nggak nikah mereka seperti itu. Ya, itu juga bisa terjadi. Tapi sangat jarang, kecuali 40 orang tadi, sebagaimana dikisahkan oleh Abdullah bin Amir. Selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qadafa mamlukahu yuqamu alaihi hadd yaumil qiyamah illa ayakuna kama qala muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qadafa mamlukahu, barang siapa yang menqadaf mamlukahu, budaknya, yuqamu alail had, maka didirikan atasnya atau baginya al had, ya, haddul qadaf yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, illa ayyakuna kama qala, kecuali kalau memang ada sebagaimana yang telah diucapkan, muttafaqun alaih. Ya, jadi sama bahwa bagi seorang tuan yang memiliki budak, kemudian tuan tersebut menuduh budaknya berzina, maka kelak di hari kiamat itu akan diqadzaf kalau memang tidak memenuhi syarat, kecuali kalau memenuhi syarat, illa ayakuna kama qala, ya, kecuali kalau memang memenuhi syarat, menghadirkan 4 orang saksi yang adil dan lain sebagainya, maka tidak dihad kelak di hari kiamat, ya, bagi si sayyid. Ya, seperti itu. Muttafaqun alaih. Ya. Al hadis kalau ada sudah ada ittifaq alaih, ya, sebagaimana disebutkan oleh ulama, kalimat ittifaq alaih menunjukkan bahwa hadis tersebut sudah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, menandakan bahwa hadis tersebut sangat kuat derajatnya, ya, Imam, karena tidak ada riwayat yang dari Imam Bukhari, begitu juga dari Imam Muslim, kecuali hadisnya itu semuanya sahih. Ya. Bab hadis sariqah, ya, bab menerangkan tentang had as-sariqah. Ya, sampai di sini. Ya. Jadi sedikit penjelasan tentang haddul qadhaf di sini, ya. Dah, insyaallah yang akan datang akan kita lanjutkan pada pertemuan pada bab hadis sariqah. Wallahu alam bissawab. Ya Rabbi wafiqni bitaqwaka ya Allah, ya Rabbi irhamni bi husnul khatimati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma aril haqqa haqqan wa zunna tibaa wa aril batila batila wa zunna itina wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi rahmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Alladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.